Pantai Huntete, Tebing Ampombero, dan Puncak Kahiyanga di Pulau Tomia, Wakatobi. Tahukah Anda, Wakatobi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang namanya berasal dari singkatan 4 pulau besar di sini, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Setelah menikmati keindahan Pulau Wangi-Wangi sehari di darat dan sehari di laut, saya menyeberang dari Pulau Wangi-Wangi ke Pulau Tomia menggunakan kapal feri Fungka Express melalui Pelabuhan Numana yang berlokasi dekat Desa Lia. Air di sekitar pelabuhan ini juga bening hingga bisa melihat lamun-lamun melambai di dalam laut. Setelah di kapal, kami mencari tempat duduk di deretan kursi yang berada di dek bawah kapal. Karena posisinya di bagian bawah dan jendela ketinggian, jadi penumpang kesulitan melihat pemandangan selama kapal berlayar. Kalau dek atas, itu posisinya penumpang berbaring. Dan tiket dibeli saat berada di dalam kapal, seharga Rp175.000. Setelah berlayar sekitar 2 jam 40 menit, kami tiba di Pulau Tomia. Kami telah memesan sebuah penginapan di Pulau Tomia dan mendapatkan fasilitas antarjemput gratis dari dan ke pelabuhan. Kami juga memesan rental mobil dari penginapan ini. Untuk info penginapan dan jasa rental motor atau mobil, saya cantumkan pada deskripsi video ini ya. Sesudah beristirahat sebentar, kami mulai menggunakan jasa rental mobil. Pertama, kami diantar ke warung makan yang terletak sekitar 200 meter dari penginapan. Kami memilih menu mie ayam di sini. Setelah kenyang, kami melanjutkan perjalanan menuju Pantai Huntete. Sekitar 25 menit kemudian, kami tiba di Pantai Huntete ini, dan cuaca sedang hujan. Jadi kami berlindung dulu di dalam mobil. Pantai Huntete ini merupakan pantai yang panjang. Pasirnya bertekstur kasar seperti buliran wijen yang beraneka ukuran, dan garis pantai ini terlihat agak berwarna merah muda atau pink. Saking panjangnya pantai ini, gulungan gelombang selalu terbagi beberapa ruas. Gelombang di ujung sana sudah menghempas ke bibir pantai, yang di tengah masih menggulung, sedangkan gelombang di ujung situ baru mulai menggulung. Pantai yang sisi kami turun dari mobil itu agak kotor dengan sampah. Lalu kami berjalan kaki ke kiri dan lebih bersih di sini. Walaupun saat kami berjalan ke arah lebih kiri lagi, area pantai itu agak berbau pesing. Saya menikmati hempasan gelombang pada kakiku dan memejamkan mata sambil mendengar suara riuh ombak di sini. Sampai akhirnya datang pengunjung lain yang ramai. Ada orang dewasa dan anak kecil. Serta memutar musik kencang melalui 4 pengeras suara besar yang dibawa pada mobil pick-up-nya. Waduh, maaf ya, jujur saya sebagai pengunjung pantai merasa terganggu. Bukannya ke pantai untuk menikmati suasana alam, malah alunan musik yang sebenarnya bisa didengar dimanapun. Kemudian, kami menuju Tebing Ampombero. Tempat ini berada di dalam satu kawasan dengan Pantai Huntete. Jadi kami berkendara balik dan berbelok di sebuah persimpangan. Lalu ikuti petunjuk papan jalan menuju Tebing Ampombero. Awalnya sang supir sempat membuat kami ragu untuk mengunjungi tempat ini karena penjaga pintu Tebing Ampombero sedang tidak bisa dihubungi. Jadi khawatir tidak bisa masuk. Setelah tiba di sini, saya merasa nggak apa-apa kok sudah janjian dengan penjaga pintu atau belum, penjaga pintu ada atau enggak, karena beliau adalah yang membukakan pintu akses menuju pondok-pondok atau rumah-rumahan di bawah situ. Sedangkan saya melihat Tebing Ampombero juga sungguh indah dinikmati dari ketinggian ini. Penjaga memang sedang tidak ada, jadi kami tidak masuk ke rumah-rumahan di bawah situ. Nggak tahu bagaimana panorama dari sudut pandang tersebut. Kami berdiri di puncak ini dan bisa melihat puncak hijau yang melengkung di ujung sana, serta air laut di bawah tebing yang bergradasi biru muda bening sekali dan biru tua.
Setelah itu, kami menuju tempat wisata berikutnya, yaitu Puncak Kahiyanga. Dari area mobil diparkir, kami berjalan melewati taman yang agak kurang terawat dan agak bersemak-semak untuk tiba di anjungan yang ada beton tulisan Tomiya. Suasana di sini adem, angin sepoi-sepoi dingin dan membuatku merasa ngantuk. Di sini pengunjung dapat melihat padang rumput, pemukiman warga, dan laut lepas. Saat kami di sini, sempat hujan gerimis, sehingga ada bekas rintikan hujan pada bajuku ini. Tetapi sebagai bonusnya, setelah hujan, kami disuguhi dengan pelangi yang menawan. Walaupun hanya berupa garis lengkung pendek, tetapi sangat memanjakan mataku. Sekitar jam 17.30, kami mulai menikmati keapikan matahari terbenam yang mewarnai langit. Awalnya bercak oranye di satu sisi langit, lalu awan-awan di atasnya mulai berwarna kemerahan, yang perlahan-lahan diiringi dengan menggelapnya langit. Kami pun kembali ke penginapan untuk beristirahat. Demikian kami telah menjelajahi 3 tempat wisata di Kecamatan Tomiya Timur, yang sekecamatan dengan tempat penginapan kami. Keesokan harinya, kami pulang dari Pulau Tomiya ke Pulau Wangi-Wangi. Ada 2 jadwal kapal rute ini, yaitu jam 6 pagi dan jam 9 pagi. Kami memilih yang jam 9 pagi. Kami diantar oleh mobil penginapan jam 8.30 menuju pelabuhan feri. Setelah sekitar 20 menit, kami tiba dan membeli tiket kapal di loket yang berada di depan pelabuhan, seharga Rp170.000. Kami menunggu di pelataran pelabuhan yang tanpa kursi duduk dan tanpa atap peneduh ini. Beberapa lama kemudian, kapal yang berlayar dari Pulau Binongko datang menjemput kami para penumpang di Pulau Tomiya, dan kapal berangkat dari Tomiya sekitar jam 9.42 WITA. Kapal hari ini penuh sekali. Kami bahkan tidak kebagian tempat duduk di dalam kapal, dan akhirnya duduk di kursi belakang kapal yang terbuka. Dibandingkan duduk di dalam kapal saat kemarin menuju ke Pulau Tomiya, saya merasa duduk di kursi belakang kapal ini lebih berudara sejuk. Karena sekalipun di dalam kapal ada AC, tetapi saya tetap keringat kepanasan hari itu. Namun, sekitar jam 10 lebih, matahari mulai terik sehingga terjemur kepanasan di dek terbuka ini. Bahkan sempat hujan di tengah perjalanan, sehingga para penumpang berdempetan ke setengah dek depan yang ada atapnya. Akhirnya kami tiba di Pulau Wangi-Wangi jam 12.18 WITA, dan untuk keluar dari kapal, kami para penumpang yang duduk di belakang sini harus melewati dek yang posisi penumpang berbaring. Jadi di sini deknya memang lebih rendah, sehingga jalannya harus dengan posisi bungkuk. Tiba kami di Pelabuhan Numana, Pulau Wangi-Wangi lagi deh. Bagaimana? Setelah menonton video ini, apakah Anda juga tergoda untuk mengunjungi Pulau Tomiya? Atau Anda sudah pernah mengunjungi tempat-tempat wisata yang saya tunjukkan dalam video ini? Apakah ada hal-hal berbeda yang Anda lihat dari tempat-tempat wisata tersebut? Yuk berbagi cerita di kolom komentar. Atau tempat indah apa lagi yang belum saya kunjungi di Pulau Tomiya? Kasih tahu aku juga di kolom komentar ya. Mari visit Wakatobi untuk melihat pesona Indonesia. Terima kasih telah menonton videoku ini. Ditunggu komen, like, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.